Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Berikut ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Alhani Novitasari. Yang kedua, Rahmatu Isna Rodiah. Dan yang ketiga, Rahmi Zahratul Asna. Perkenalkan, nama saya Alhani Novitasari. Kali ini saya akan memberikan salah satu contoh pelanggaran norma Pancasila di lingkungan masyarakat beserta dasar silanya. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman, mulai dari keberagaman suku, budaya, bahasa, hingga agama. Agama yang diakui oleh Indonesia ada 6, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari berbagai agama tersebut, pasti selalu ada dan selalu muncul permasalahan antar umat beragama, seperti yang ada pada video berikut ini. Seorang gadis lahir di antara dua agama. Ayahnya penganut Katolik, sedangkan ibunya Islam. Tapi, gadis tersebut memiliki keyakinan yang lebih condong ke Islam. Ayahnya tidak suka jika perempuan itu sebagai Muslim, beliau ingin anak perempuannya memeluk agama Katolik. Jadi, beliau menyekolahkan anak perempuannya di sekolah Katolik. Semua berjalan dengan baik. Gadis itu mempelajari agama Katolik dan mendapat banyak teman. Namun, gadis itu tidak bercerita kepada siapapun bahwa sebenarnya dia beragama Islam. Karena dia ingin diterima, ia tidak berpikir jika hal itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Saat dia kelas 3, terjadi ledakan yang hebat di acara Boston Marathon. Kejadian tragis tersebut memenuhi semua saluran berita di televisi. Gurunya berkata, "Muslim tidak tahu diri." Dia terkejut. Kemudian seluruh temannya berkata buruk tentang Muslim. Dia tidak menyangka bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menyukai agama yang dianutnya. Dia merasa bahwa dunia sekarang sedang melawannya. Bertahun-tahun, dia tidak memberitahu siapapun bahwa dia seorang Muslim dan tidak pernah berhijab karena ketakutan. Sampai saat gadis tersebut kelas 7 SMP, saat dia kumpul dengan teman-temannya dan teman-temannya menjelek-jelekkan agama Islam, teman-temannya juga membahas mengenai berbagai macam kasus pengeboman di luar negeri yang pelakunya seorang Muslim. Teman-temannya terus menghujat dan merendahkan Islam. Sontak, dia marah atas intoleransi teman-temannya yang mengolok-olok agamanya. Dia berkata, "Tidak semua orang beragama Islam itu buruk. Aku enggak. Aku tidak pernah meledakkan apapun." Lalu, semua terkejut dan menganggap gadis tersebut gila. Sejak saat itu, gadis tersebut dipandang sebelah mata oleh teman-temannya. Dia dipanggil seorang teroris. Semua seperti menyalahkan gadis tersebut. Bahkan gurunya menyuruh dia untuk membaca Alkitab agama Katolik dan berkata bahwa agama Islam itu tidak baik. Lantas, gadis tersebut merasa terpukul atas intonasi dari teman-temannya yang berbeda keyakinan dengannya. Dalam video tersebut, teman-teman dan guru dari seorang gadis melakukan perbuatan intoleran terhadap gadis tersebut. Mereka memaksa agar gadis tersebut masuk ke agamanya dan bahkan menjelek-jelekkan agama Islam atau agama gadis tersebut. Perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan yang melanggar norma Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu keunggulan Pancasila dibanding ideologi manapun terdapat dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan
Negara bukan sekuler. Justru, negara hadir untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama ini juga menegaskan bahwa negara bukan berdasar pada satu agama. Negara harus memberi ruang yang sama bagi semua agama dan keyakinan. Artinya, pelayanan dan perlindungan negara bukan saja kepada umat, tetapi juga individu. Dalam hal ini, logika mayoritas-minoritas tidak berlaku. Bung Karno sejak awal mengingatkan agar berketuhanan secara berkebudayaan, tidak boleh secara brutal. Ekspresi keimanan sepatutnya secara beradab, tidak ada egoisme agama, kekerasan, intimidasi, pemaksaan, maupun teror. Seperti yang telah disampaikan oleh BK. Jika jadi Islam, jangan jadi Arab. Jika Hindu, jangan jadi India. Dan jika Kristen, jangan jadi Yahudi. Keindonesiaan sebagai kesamaan warga yang berbineka tidak boleh ditinggalkan, sehingga sila ketuhanan ini bermakna inklusif dalam satu keindonesiaan. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rahmatul Isna Rodiah. Baiklah, saya Rahmatul Isna Rodiah akan melanjutkan materi dari rekan saya Alhani Novitasari. Dari pemaparan dan kejadian tersebut, seharusnya kita dan umat beragama lain saling bertoleransi, seperti hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallahi qala hanafiyatus samhah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata dan ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanafiyah as-Samhah, yang lurus lagi toleran. Selain itu, sikap toleransi juga terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Maksud dari ayat tersebut yaitu manusia diajarkan untuk saling menghargai perbedaan yang ada. Islam mengajarkan manusia untuk menjadi satu. Dan bila mana ada perbedaan dalam keagamaan, itu adalah urusan masing-masing. Yang jelas, kebenaran dan kebatilan sudah ada petunjuknya dan terserah bagaimana manusia menyikapinya. Selain itu, perlu dilansir juga dari surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk saling bertoleransi dan tidak memaksa orang lain untuk akidah dan beribadah. Bagi seseorang, agama adalah sebagaimana pilihannya, dan semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dianutnya masing-masing. Berikut ini adalah poin pandangan dan sikap untuk menjaga umat beragama tentang etika kerukunan antar umat beragama. Setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan saudara sebangsa. Setiap pemeluk agama memperlakukan pemeluk agama lain dengan niat dan sikap baik, empati, penuh kasih sayang,
dan saling menghormati. Setiap pemeluk agama bersama pemeluk agama lain mengembangkan dialog dan kerjasama kemanusiaan untuk kemajuan bangsa. Setiap pemeluk agama tidak memandang agama orang lain dari sudut pandangnya sendiri dan tidak mencampuri urusan internal agama lain. Setiap pemeluk agama menerima dan menghormati persamaan dan perbedaan masing-masing agama dan tidak mencampuri wilayah doktrin atau akidah atau keyakinan dan praktik peribadatan agama lain. Setiap pemeluk agama berkomitmen bahwa kerukunan antar umat beragama tidak menghalangi penyiaran agama dan penyiaran agama tidak mengganggu kerukunan antar umat beragama. Saya Rahmi Zaratul Asna, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Rahmatun Isna Rotiah. Terkait video tersebut, orang lain tidak ada hak untuk menuntut mengikuti agamanya. Dan jangan sampai menjudge bahwa agama lain itu salah, apalagi sampai mengucilkannya dan mencelanya. Sebagai makhluk sosial, makhluk yang hidup dengan bergantung kepada orang lain, maka toleransi itu sangat dibutuhkan dan sangat penting. Apabila masyarakat tidak memiliki sikap toleransi, maka akan menimbulkan kesenjangan. Dengan demikian, masyarakat harus belajar lebih tentang bagaimana cara bersikap, menghormati orang lain, dan bertoleransi dengan umat yang lain agama dengan kita. Kita tidak tahu suatu saat apabila membutuhkan bantuan orang lain, dan saat itu hanya ada orang yang biasanya dicela dan dikucilkan, apakah orang tersebut akan membiarkannya saja? Tentu saja tidak, karena dia tahu bagaimana cara menghormati dan bersikap kepada orang-orang yang lain agama dengannya. Dia lebih mengetahui bagaimana cara menyikapi orang-orang tersebut. Jadi, inti dari materi kelompok kami, kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap orang-orang yang menganut agama yang berbeda dengan kita. Apalagi kita sebagai seorang muslim, kita harus lebih tahu tentang bagaimana cara menghormati orang lain itu dengan baik dan benar. Karena dalam kitab suci kita sudah dijelaskan dan sudah diajarkan bagaimana cara-cara menghormati orang lain, seperti pada dalil yang sudah disebutkan di atas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.